السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri atas berbagai macam limpah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita, pertemukan kita di tempat yang mulia, dan insya Allah dengan niatan yang mulia pula. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, di salah satu masjid daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca kitabullah, dan sebagian mereka mengajarkan kitabullah tersebut terhadap sebagian yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka itu as-sakinah, dan akan diliputkan kepada mereka itu ar-rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut kaum tersebut fi man 'indah, yakni di majlisnya mereka, yakni para malaikat yang mulia, dan di mana ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda yang membedakan ahli sunnati wal jamaah dengan yang lainnya, bahwasannya ahlu sunnati adalah ahlu sakinah, ahlu rahmah, ahlul mawaddah. Karena itu semuanya dibangun di atas akidah yang sahihah, di mana mereka senantiasa berusaha mencontoh potret kehidupan, gambaran kehidupan yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan suri teladan bagi generasi-generasi yang selanjutnya, yakni kehidupannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, masyarakat yang terbimbing,
masyarakat yang tertuntun, masyarakat yang terdidik, seorang murabbi yang mulia yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagian kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam kitabnya yang mulia. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum pada khususnya, mereka memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir, akan tetapi mereka saling cinta mencintai, saling rahmati sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Itulah generasi yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam kitab, di dalam ayat yang lainnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian itu murtad dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan gantikan, yakni satu kaum, satu generasi yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu saling merendahkan diri, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, akan tetapi memiliki sikap yang tegas, yang keras terhadap orang-orang kafir. yakni peri kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis sahri wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman di dalam cinta mencintai, di dalam sayang menyayangi, di dalam belas mengkasihi, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya adalah seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota tubuh yang ada di jasad tersebut itu sakit, merintih, mengeluh, maka rasa sakitnya pun akan dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Dengan yakni wujud demam dan tidak bisa tidur pada waktu malamnya. Itulah potret kehidupan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum pada khususnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan kepada mereka itu at-tarahum, menanamkan kepada mereka itu mawaddah, menanamkan kepada mereka itu at-tawadhu lillahi wa fillah. Maka dari situlah Allah
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka, yakni generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka itu senantiasa mendoakan kebaikan sebagai bukti kecintaan generasi tersebut terhadap mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yaquluna ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka menyatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka para ulama memberikan kaidah-kaidah terhadap kita, mengajarkan prinsip-prinsip yang mulia kepada kita, terkhusus bagaimana kita itu mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana sikapnya sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi, ruhama'u bainahum. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi, azillatin 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya tentang ciri-ciri hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri kebaikan tatkala mereka itu mengarungi kehidupannya di dunia yang fana. Dan di samping itu mereka adalah calon-calon pewaris surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhiratu, itulah negeri akhirah yang kami menciptakannya, mempersiapkannya bagi orang-orang yang mereka itu tidak menginginkan ketinggian kesombongan di muka bumi, wala fasada, dan mereka pun tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan jannahnya yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang mereka itu mutawadhi'in, yakni orang-orang yang mereka itu tidak menginginkan kesombongan, yakni di muka bumi, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala anna daral akhirata wan na'ima al-muqima alladhi la yahulu wa la yazulu
ja'alaha li ibadihil mu'minina al-mutawadhi'in alladzina la yuriduna uluwan fil ardi ay tarafu'an ala khalqillah wa ta'adhuman alaihim wa tajabburan bihim wala fasadan fihim. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memberitakan bahwasannya negeri akhirat, yakni jannahnya, dan kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus yang ada padanya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jannahnya tersebut bagi hamba-hambanya yang beriman, yang mereka itu saling merendahkan diri, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, yakni orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia di atas hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dan mereka pun tidak menginginkan kerusakan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam ayat yang mulia, ciri mereka calon penghuni surga adalah at-tawadhu. Ciri yang pertama adalah at-tawadhu. Mereka itu saling merendahkan diri, sebagian mereka terhadap saudara yang lainnya. Dan ciri khas yang kedua adalah mereka itu tidak menginginkan kerusakan, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Kata beliau, wala fasada wa hadha syamilun li jami'il ma'asi. Dan mereka itu tidak menginginkan kerusakan. Maka kalimat fasada ini adalah umum dan mencakup seluruh jenis daripada kemaksiatan. Mereka itu tidak menginginkan kerusakan, yakni kemaksiatan, karena dikarenakan kemaksiatan itulah kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tersebut adalah perkara yang akan mendatangkan berbagai macam kerusakan dan kehancuran serta kekacauan. فَإِذَا كَانُوا لَا إِرَادَةَ لَهُمْ فِي الْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ وَالْإِفْسَادِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ إِرَادَتُهُمْ مَصْرُوفَةً إِلَى اللَّهِ وَقَصْدُهُمْ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَحَالُهُمْ التَّوَاضُعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَالْإِنْقِيَادِ لِلْحَقِّ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Maka apabila mereka itu tidak memiliki keinginan untuk tinggi, sombong di muka bumi, dan juga tidak menginginkan kerusakan, yakni melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan, maka konsekuensinya keinginan mereka, niatan mereka itu diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tujuan mereka, cita-cita mereka itu adalah negeri akhirat.
wa haluhum at-tawadhu', dan keadaan mereka adalah at-tawadhu', saling merendahkan diri terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal inqiyadu lil haqqi wal amalus salih, dan tunduk terhadap kebenaran serta beramal dengan amalan yang saleh. Dan dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, kita dapatkan kesimpulan bahwasannya at-tawadhu' itu ada dua macam. Yang pertama adalah at-tawadhu' lil haqq, yakni menundukkan diri, merendahkan diri terhadap kebenaran. Adapun macam yang kedua adalah at-tawadhu' li ibadillahi salihin, merendahkan diri terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh. Di mana macam yang pertama adalah at-tawadhu' lil haqq. Yang demikian itu adalah sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang itu menundukkan diri, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Mana daripada wa ma tawadha'a ahadun lillahi, yakni seseorang itu merendahkan diri, menundukkan diri, yakni terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, makna at-tawadhu' lillah atau makna at-tawadhu' lil haqq. Kata beliau, an takhdu'a lil haqqi wantaqadalahu mimman sami'tahu walau kana ajhalan nasi lazimaka an taqbalahu minhu. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, makna at-tawadhu' lil haqqi adalah antakhda'a lil haqq, engkau tunduk, engkau patuh, yakni terhadap kebenaran tersebut. Dari mana saja kebenaran itu kamu mendapatkannya, walaupun kebenaran itu yang menyampaikan kepada dirimu adalah orang yang engkau anggap dia adalah orang yang paling jahil. Lazimaka an taqbalahu minhu, maka tatkala kebenaran itu datang kepada dirimu dari siapapun dia, bahkan orang yang lebih rendah dari dirimu, maka wajib bagi kamu untuk menerimanya. Kadang seorang merasa lebih mulia daripada saudaranya. Kadang seseorang merasa tinggi kedudukannya daripada yang lainnya. Maka yang demikian itu menghalangi dia untuk menerima kebenaran yang datang dari saudaranya tersebut. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imam
Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, an yatalaqqa sultan al-haqqi bil khudu'i lah wa dhilli wal inqiyadi wad dukhuli tahta riqihi. Maknanya tawadhu' lil haqq adalah seseorang itu menghadapi kebenaran yang datang kepadanya dengan tunduk terhadap kebenaran tersebut, merendahkan diri, patuh, dan masuk di bawah perbudakan kebenaran yang datang kepadanya. Bihaitsu yakunul haqqu mutasarrifan fi tasarrufal maliki fi mamlukih, di mana kebenaran itulah yang menjadi pengaturnya, yang menjadi pengendalinya. Sebagaimana seorang tuan itu mengendalikan, mengatur terhadap budaknya, mau dijual, mau dihibahkan, mau diwakafkan, baik, mau dimerdekakan, maka terserah kepada tuannya. Demikian juga seorang muslim al-mutawadhi', maka kebenaran yang datang dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang mengaturnya, yang menundukkan terhadap dirinya dan hawa nafsu yang ada di dalam hatinya. Fabihadza yahsulu lil abdi khuluqut tawadhu', maka dengan sebab inilah seorang hamba akan mendapatkan akhlak tawadhu', sehingga dia memiliki salah satu ciri daripada ciri-ciri calon penghuni jannah. Nas'alullaha an yaj'alana Allah wa iyyakum minhum. Walihada fassara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-kibra bididdi, faqala al-kibru badarul haqqi wa ghamtun nas. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafsirkan al-kibr, yakni menafsirkan sombong. Maknanya sombong itu adalah lawan daripada tawadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru badarul haqq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan terhadap yakni manusia. Inilah hakikat yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Barang siapa ada pada dirinya ketiga perkara tersebut, pasti dia itu akan mendapatkan manisnya iman. Maka salah satu di antara ketiga perkara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai, yang lebih dia cintai
dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Kecintaan yang tertinggi, kecintaan yang puncak adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka konsekuensinya adalah mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah al-haq. Tatkala seorang hamba itu hawa nafsunya ditundukkan oleh al-haq, ditundukkan oleh Alkitab was sunnah, maka dia itu akan mendapatkan manisnya iman. Itulah hakikat daripada at-tawadhu' lil haq, at-tawadhu' lillah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, kata beliau, wa talibur ri'asati walau bil batili turdihi al kalimatul lati fiha ta'zimuhu wa in kanat batilan. Orang yang ambisi terhadap kepemimpinan, orang yang ambisi terhadap kedudukan, walaupun dengan cara yang batil pun, dia itu akan berusaha untuk mendapatkan kepemimpinan ataupun kedudukan itu. Tandanya, turdi al-kalimatu fiha allati fiha ta'zimu. Dia itu akan menjadi senang dengan kalimat-kalimat, dengan ucapan-ucapan, dengan sanjungan-sanjungan yang isi daripada ucapan ataupun sanjungan tersebut adalah membesarkan dia. Walaupun kalimat itu adalah kalimat yang batil. Wa tubghiduhu al-kalimatul lati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan. Dan dia akan menjadi marah, dia akan murka dengan sebab ucapan-ucapan yang di dalamnya isinya adalah celaan, yang isinya adalah kritikan. Wa in kanat haqqan, walaupun kalimat tersebut, ucapan tersebut itu adalah al-haq. Wal mu'minu turdihi kalimatul haqqi lahu alaih. Sedangkan seorang mukmin, dia itu akan menjadi ridha, dia akan menjadi senang dengan kalimat yang hak, kalimat yang benar. Baik kalimat yang benar, nasihat tersebut itu menguntungkan pihaknya ataupun merugikan dirinya. Wa tubghiduhu kalimatul batil lahu alaih. Dan seorang mukmin itu menjadi benci, menjadi murka ataupun marah dengan sebab ucapan ataupun kalimat yang batil, walaupun ucapan ataupun kalimat yang batil tersebut itu menguntungkan dirinya, lebih-lebih merugikan terhadap pihaknya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lianna Allah Ta'ala yuhibbul haqqa wa sidqa wal adla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kebenaran, mencintai kejujuran, mencintai keadilan. Wa yabghadul kadhiba wa dhulma.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci terhadap dusta dan kezaliman. Mayoritas daripada yakni umat manusia, tatkala berbagai macam ucapan atau berbagai macam masukan itu menguntungkan dirinya, maka dia akan ambil, maka dia akan dengarkan, maka dia akan manfaatkan. Tatkala nasihat, tatkala masukan itu tidak menguntungkan terhadap pihaknya, tidak menguntungkan atau tidak mencocoki hawa nafsunya, maka dia akan tinggalkan. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau menyatakan di dalam yakni kitab yang lainnya, وَمَنْ مَالَ مَعَ صَاحِبِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ فَقَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَخَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan barang siapa yang cenderung terhadap temannya, sama saja apakah kebenaran itu ada pada pihak temannya ataukah tidak. Yani pembelaan dia itu apakah temannya itu berada di atas al-haq atau berada di atas batil, maka akan dia bela. Maka sungguh dia telah berhukum dengan hukum jahiliyah. Dan dia telah keluar daripada hukumnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal wajibu ala jami'ihim an yakunu yadan wahidatan ma'al haqqi 'alal mubtil. Padahal perkara yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, mereka itu bersatu padu bersama kebenaran, membela kebenaran, mempertahankan kebenaran, menghadapi ahlul batil. Fayakunul mu'azzamu indahum man azzamahu Allah wa rasuluh, wal muqaddam indahum man qaddamahu Allah wa rasuluh. Dan kewajiban bagi mereka adalah mengagungkan, memuliakan, meninggikan siapa saja yang diagungkan dan ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengedepankan siapa saja yang dikedepankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wal mahbubu indahum man ahabbahu Allah wa rasuluh. Dan perkara yang dicintai oleh mereka adalah siapa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wal muhanu indahum man ahanahu Allah wa rasuluh. Dan yang rendah, yang hina menurut mereka adalah siapa saja yang dihinakan, yang direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bihasabi ma yurdillaha wa rasulah. Sesuai dengan apa saja yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. La bihasabil ahwa. Bukan cinta dan bencinya itu berdasarkan cocok dan tidaknya terhadap hawa nafsunya. فَإِنَّهُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ. Maka sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang mendapatkan bimbingan, orang yang mendapatkan petunjuk.
Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka perbuatan dia itu tidaklah merugikan kecuali kepada dirinya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Fahadha huwal asl alladhi 'alaihim i'timaduhu." Inilah prinsip dasar yang menjadi sandaran mereka. Cinta dan bencinya karena Allah. Ketundukan dia adalah terhadap al-haq. Persaudaraan dia terhadap yakni saudaranya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menyatakan, walau annal mubtadi'a tawaddu'a li kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lattaba'a wa mabtada'a. Kalau seandainya ahlul bid'ah itu yakni tawadhu, tunduk kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lattaba'a, niscaya dia itu akan menjadi seorang muttabi'. Wa mabtada'a, dan dia tidak akan menjadi orang yang mengikuti bid'ah atau mengada-adakan satu perkara yang bid'ah. Walakinnahu ujiba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara'a. Akan tetapi dia itu merasa besar, merasa bangga dengan pendapatnya, sehingga dia itu justru mengikuti apa-apa yang diada-adakan di dalam agama yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sinilah kita dapatkan yakni kejelasan bahwasanya at-tawadhu itu adalah dasar kebaikan. Yani at-tawadhu lil haq, tunduk patuh terhadap al-haq. Dan tatkala seseorang itu tidak ada pada dirinya at-tawadhu lil haq dalam satu perkara dari perkara-perkara agama, maka ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kehinaan itu ada pada dirinya, penyimpangan itu ada padanya. Kemudian macam yang kedua, at-tawadhu li ibadillahi ta'ala as-salihin, yakni merendahkan diri terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, waghfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, tundukkanlah, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
Dia telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian itu saling merendahkan diri, sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, sehingga tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang merasa lebih tinggi kemudian merendahkan terhadap orang yang lainnya, sehingga tidak ada seorang pun di antara kalian yang menzalimi terhadap pihak yang lainnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan atau menjelaskan hadis tadi, yakni an tawadha'a kullu wahidin lil akhar wa la yataraffa alayhi bal yaj'aluhu mithlahu aw yukrimuhu aktsar. Mana daripada hadis di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar setiap kaum muslimin merendahkan diri, menundukkan diri terhadap saudara yang lainnya, tidak sombong, merasa tinggi, merasa mulia di atas yang lainnya. Bahkan dia menjadikan saudaranya itu seperti dirinya, atau bahkan dia itu lebih memuliakan terhadap saudaranya tersebut tatkala saudaranya itu memuliakan dirinya. Wa kana min adati salafi rahimahumullah annal insana minhum yaj'alu man huwa asgharu minhu misla ibnihi. Dan termasuk yakni adatnya salafus saleh rahimahumullah menunjukkan tawadhu'nya mereka, bahwasanya salah seorang di antara mereka menjadikan saudaranya yang lebih muda dari dirinya, dia jadikan seperti anaknya. Wa man huwa akbaru minhu mithla abi, dan dia mensikapi terhadap saudaranya yang lebih tua daripada dirinya seperti bapaknya. Wa man huwa mithlahu mithla akhi, dan menjadikan orang yang seumur dengan dirinya seperti saudara kandungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yahtarim kabirana." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk dari kami orang yang tidak memiliki sifat rahmah, belas kasihan terhadap orang-orang yang muda yang masih kecil, dan tidak memiliki sikap hormat dan memuliakan terhadap orang-orang yang lebih. Itulah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yarham la yurham." Barang siapa yang tidak merahmati, maka tidak akan dirahmati. Baik. Fayanzur ila ma huwa akbaru minhu nadrata ikramin wa ijlalin. Maka dia melihat kepada orang yang lebih tua dari dirinya, maka pandangannya, sikapnya itu adalah memuliakan dan menghormati. Wa ila man huwa dunahu nadrata isfaqin wa rahmatin. Dan tatkala dia itu melihat kepada orang yang lebih muda dari dirinya, maka pandangannya ataupun sikapnya adalah sikap yang rahmah dan
rahmah dan sayang. Wa ila man huwa mithlahu nadrata musawatin, dan terhadap orang yang seumur dengan dirinya maka pandangannya adalah pandangan persaudaraan dan kesamaan. Fala yabghi ahadun ala ahadin minal umuri allati yajibu ala al-insani an yattasifa biha ay bitawadu lillahi azza wa jalla wa li ikhwanihi minal muslimin. Maka tidak ada salah seorang pun di antara mereka menzalimi terhadap yakni saudara yang lainnya dalam perkara-perkara yang semestinya seorang hamba itu tersifati dengannya, yakni sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala dan terhadap saudara-saudaranya yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita berusaha insyaallah taala menghidupkan kehidupan kita, masyarakat kita, sikap kita terhadap saudara kita dengan tawadhu, dengan rahmah, dengan mahabbah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri teladan kita, memberikan contoh kepada kita. Dan tentunya kita, masing-masing kita itu adalah seorang da'i sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada naran. Faja'ala janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha. Wa ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yadayya." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisalan antara aku dengan kalian adalah sebagaimana seorang yang menyalakan api di malam hari untuk menghangatkan dirinya di tempat yang terbuka. Maka tiba-tiba serangga-serangga malam, kupu-kupu malam pun berterbangan masuk ke dalam api tersebut. Padahal si pemilik api tersebut berusaha untuk menghalaunya. Di mana aku pegangi pinggang-pinggang kalian. Upaya untuk menyelamatkan kalian, menahan kalian dari kebinasaan. Wa antum tuflituna min yadayya, sedangkan kalian itu berusaha untuk melepaskan dari peganganku. Terhadap saudaranya yang berbuat keliru, nasihatilah. Peringatkanlah. Jangan merasa senang dan bangga tatkala saudara kita itu keliru. Usahakanlah untuk menyelamatkan dirinya. Usahakanlah untuk menasihatin dirinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai kebaikan untuk dirinya. Siapa yang senang terhadap saudaranya yang keliru? Siapa yang merasa bangga yang saudaranya salah? Sikapnya seorang mukmin menjadikan saudaranya itu adalah saudaranya, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kecintaan dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka menasihati, menahan, memperingatkan siapa saja di antara kita yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.